shoe rotation itu nggak perlu heavy. Nah, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya nih tentang apa sih shoe rotation itu. Apakah shoe rotation itu sebuah tren, atau untuk flexing, atau sebuah hype, atau mungkin culture ya gitu. Nah, kita bakal bahas nih tentang shoe rotation. Sederhananya, shoe rotation itu mengurangi cedera pada kaki kita dan memperpanjang usia sepatu sehingga sepatu itu bisa digunakan sebagaimana mestinya. Penasaran dengan shoe rotation? Yuk kita bahas. What's up Run Family, welcome back to Run Hood with Satria Sabto. Oke fams, kali ini kita akan berbicara tentang shoe rotation. Apa sih shoe rotation itu? Rotasi sepatu. Sepatunya diputar-putar. Jadi shoe rotation sederhananya adalah meletakkan sepatu sebagaimana dengan fungsinya. Easy shoe untuk easy day, speed shoe untuk speed session, dan mungkin maximum cushion untuk long run dan juga recovery. Dan race day shoe memang spesifik untuk race day. Nah, apa aja sih manfaat dari shoe rotation? Yang pertama yaitu mengurangi risiko cedera. Dengan merotasi sepatu kita atau mengganti sepatu yang kita gunakan, kita juga secara otomatis mengubah kerja otot ya yang terjadi di kaki kita. Ada jurnalnya juga nih. Jadi mereka meneliti 264 pelari. Di antara mereka yang melakukan rotasi sepatu, 30%-nya itu memiliki risiko cedera yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, sepatu lebih aman, kita pun juga lebih nyaman. Kenapa bisa seperti itu? Sepatu juga memiliki potensi cepat rusak. Foamnya itu kalau dipakai terus-terusan, itu maka compression dari foamnya itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, untuk mengirit atau memperpanjang usia sepatu tersebut harus dilakukan shoe rotation. Jadi sepatu itu juga butuh istirahat. Ketika kalian easy day, itu kalian pakai sepatu yang memang khusus untuk easy day. Kemudian besokannya kalian latihan speed session, memang pakai sepatu yang khusus untuk speed session. Biar sepatu kalian yang easy day itu compressionnya itu kembali lagi bekerja, sehingga kalau kalian pakai misalnya di satu hari setelah speed session atau misalnya di long run, dia bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jadi sepatu itu juga perlu istirahat sama kayak badan kita. Yang ketiga, kaki juga bisa istirahat. Ketika kita menggunakan sepatu di easy day kemudian langsung ke speed session, maka ada namanya kontak yang lebih tinggi ketika kita berada di speed session. Kemudian kalau misalnya kalian ada recovery day-nya, maka gunakanlah sepatu yang memang khusus untuk recovery. Tujuannya biar kaki kalian juga bisa lebih relax. Karena kalau sepatu speed itu dia cenderung responsif, agak firm atau agak kaku, sedangkan maximum cushion dia lebih fleksibel, lebih empuk banget. Yang dimana kalau stres pada kaki kita berkurang, maka risiko cedera juga berkurang. Less stress, less injury. Gimana caranya membuat rotasi sepatu? Yang pertama, kalian harus pilih sepatu yang nyaman dulu. Gak cuman easy day shoe itu harus empuk, tapi juga harus nyaman juga. Speed session shoe gak harus firm juga, tapi juga harus nyaman. Dan ya race day shoe juga demikian. Selain daripada fungsi dari sepatu tersebut itu harus nyaman kalian pakai. Ya itu juga salah satu rule of thumb ketika memilih sepatu. Kemudian yang kedua, memilih sepatu dengan bukan jenis foam, tapi cushion yang berbeda-beda. Tujuannya memiliki sepatu dengan cushion yang berbeda-beda itu untuk membuat variasi dalam latihan itu semakin dinamis. Dan yang ketiga, itu benar-benar menggunakan sepatu sebagaimana fungsinya. Jangan kalian pakai easy day shoe untuk speed session. Itu akan ibaratnya itu kayak mubazir. Kalian menggunakan sepatu tersebut tidak sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, yaitu di track atau dicatat. Jadi mileage atau kilometer sepatu yang udah kalian gunakan itu kalian catat. Tujuannya dicatat itu supaya kita bisa memperkirakan kira-kira kapan nih kita harus ganti sepatu. Karena tiap sepatu tuh juga punya batas kilometernya masing-masing. Umumnya itu sekitar 300 sampai 500 mile atau itu sekitaran mungkin 500 sampai 700 kiloan. Nah, kira-kira berapa banyak sepatu yang dibutuhkan untuk melakukan rotasi sepatu? Bisa itu 2 jenis sepatu atau bahkan lebih. Gue akan memberikan contoh dari sepatu-sepatu yang gue gunakan dulu. Misalnya kalau punya 2 sepatu aja, maka shoe rotation-nya adalah daily trainer dan juga speed day shoes atau racing shoes. Daily trainer pakai Nova Blast 3 dan di speed day-nya atau di race day pakai Saucony Endorphin Pro 2. Kenapa ini di daily trainer? Yap, karena Nova Blast 3 empuk juga, dia punya cushion yang oke, dia punya bounciness yang oke juga, trampolin efeknya itu masih ada. Sedangkan untuk race day shoe, ya kenapa pakai ini? Ya jelas ini sepatu karbon, ringan, pokoknya semua yang enak-enak itu ada di sepatu ini. Kalau misalnya kalian punya 2 sepatu, kalian perlu memberikan catatan pada saat speed
speed session. Karena kalau kalian sering banget pakai speed session dengan sepatu race day shoe, dikhawatirkan ketika race day shoe kalian pakai sepatu ini itu jadi kurang optimal karena udah keseringan dipakai di speed session. Menurut gue adalah bijak-bijaklah menggunakan sepatu ketika speed session. Kalau gue ada di dua sepatu tersebut, tempo workout masih menggunakan Nova Blast 3, speed workout mungkin interval 1 kilo, interval 800 meter, gue masih menggunakan sepatu ini. Tujuannya untuk bikin awet si race day shoe supaya ketika race day optimal. Kita lanjut ke 3 sepatu. Sekarang kalau 3 sepatu, daily trainer, ini ada race day shoe, lightweight speed shoes. Lightweight speed shoes gue pakai Orthosaik Hypersonic 1,2. Ini menurut gue termasuk ringan untuk kategori sepatu karbon. Meskipun mungkin nggak seringan ini gitu, cuman ini masih oke karena midsole-nya ini lumayan empuk tapi tidak seempuk si Nova Blast 3 gitu ya. Tapi ini cukup untuk memberikan cushion yang cukup aja. Kalau misalnya kalian punya budgeting untuk lari di track, salah satu karakter sepatunya itu seperti ini. Ini adalah Orthosaik Hyperdrive. Kalau gue tuh lebih utama flexibility dari sepatunya karena itu di track, apalagi kalau di track sintetis. Dia juga midsole-nya tipis. Kenapa gue lebih suka midsole yang tipis kalau lari di track? Karena track sintetis itu tuh udah empuk. Bayangin kalau gue lari pakai sepatu ini di track, itu tuh udah ini empuk, nambah empuk lagi di track. Jadi tuh kayak mantulnya tuh mantul banget gitu. Ada kecenderungan gue untuk striding atau memaksimalkan langkah yang seharusnya itu tuh nggak terjadi gitu loh. Kalau sepatunya ada 4, ini daily trainer, ini speed day, race day. Dan kita tambah lagi satu lagi yaitu recovery shoe atau maximum cushion. Ini Orthosaik Hyperblast 1,2. Kenapa gue pakai Hyperblast 1,2? Karena si Cumulus foam-nya ini menurut gue tuh empuk banget. Nova Blast ini bouncy, empuk tapi dia bouncy. Sedangkan ini tuh empuk aja gitu. Jadi ketika recovery, gue lebih condong pakai ini. Ya recovery emang harusnya larinya tuh santai, nggak ngebut lah gitu. Sehingga ini cocok. Ditambah juga uppernya yang menurut gue juga breathable. Jadinya kaki gue pun juga dingin juga ketika pakai sepatu ini. Nah sekarang kalau sepatunya ada 5, yaitu long run shoe. Nih, Nimbus 25. Kenapa gel Nimbus 25? Karena ini cushionnya enak banget. Sehingga ketika dipakai long run, sepatu ini bisa jadi pilihan untuk dirotasi. Jadi bakal lebih panjang lagi. Kalau misalnya ini, taruhlah misalnya kalian dalam 1 minggu untuk latihan maraton, easy run 2 kali dalam 1 minggu. Misalnya ini udah dipakai 20 kilo 2 kali lari, ini 20 kilo sekali lari. Kalau kalian cuma pakai 1 sepatu dalam 1 minggu, berarti ini udah 40 kilo. Kebayangkan gimana iritnya sepatu kalian kalau misalnya kalian punya rotasi sepatu seperti ini. Nah, kalau kalian punya sepatu lebih dari 5 atau 6, 7 ya, kalau kalian tajir melintir ya. Yang jelas adalah kalian harus bijak-bijak memilih sepatu, cushionnya itu untuk apa, sepatunya itu untuk apa. Di antara semua sepatu tersebut, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, emangnya butuh ya race day shoe? Oke, analogi gue tuh seperti ini. Race day shoe itu ibaratkan sebuah hadiah yang kalian berikan pada badan kalian. Ketika kalian udah melakukan latihan, taruhlah misalnya kalian latihan maraton selama 4 bulan ke belakang, menggunakan 3 sepatu ini gitu. Berilah kaki kalian sebuah hadiah, yaitu race day shoe. Karena race day shoe selain dia tuh super critical foam, energy returnnya oke, carbon plate berarti dia tuh menambah snappy, menambah dorongan, sehingga effort kita atau usaha kita ketika berlari itu bisa dikurangi. Cuman kalau misalnya belum ada budget untuk membeli race day shoe, itu nggak apa-apa banget, pakailah sepatu terbaik kalian ketika race day. Karena gue dulu ketika belum ada karbon-karbonan, ya gue pakai sepatu gue yang menurut gue paling bagus. Paling bagus itu dalam artian kondisinya paling prima. Nah, selain race day shoe, sebenarnya ada juga nih sepatu yang penting, yaitu maximum cushion shoe. Ya, seperti misalnya si Nimbus 25 ini. Kenapa dia itu penting? Karena tebal. Tapi kenapa tebal itu jadi penting? Tunggu aja pembahasan kita tentang sepatu maximum cushion. Satu pesan gue tentang shoe rotation. Jangan manja sama sepatu. Jangan beranggapan kalau larinya mau lebih enak, maka harus punya sepatu ini. Nggak harus, oke? Gunakanlah sepatu terbaik kalian. Kalau kalian masih punya budget, baru beli satu lagi. Menurut gue, kunci lari yang enak itu cuma 3. Latihan, istirahat, nutrisi. Udah. Kalau kalian bisa memaksimalkan 3 hal tersebut, gue yakin larinya akan jauh lebih enak. Oke, fans, itu dia pembahasan kita tentang shoe rotation. Nah, kira-kira
kira-kira kalau kalian punya shoe rotation impian, kalian mau sepatunya apa aja ya? Tulis di kolom komentar, let us know. Satria signing out, thank you for watching and bye for now.